Halo semuanya, kembali lagi di podcast Mari Voice, tempat dimana kita ngobrolin hal-hal nyata dalam hidup, mulai dari hal lucu, hal-hal yang bikin overthinking, atau bahkan hal-hal yang sebenarnya itu gak ada jawabannya. Nah, di episode kali ini kita mau ngebahas sebenarnya agak mungkin bisa dibilang takutnya jadi deep ya, jadi dalam gitu, berat. Cuman ya kita maunya tetap bawa ya in casual dan ringan ya. Nah, topiknya kali ini adalah when everything feels stuck ya. Quote-nya itu adalah when everything we do tuh is already right gitu. Jadi kenapa kita kadang-kadang kita bisa merasa kita kok kayak sebenarnya udah ngelakuin A, B, C, D, E semua yang udah lurus aja lah gitu, maksudnya yang udah pada jalannya udah kita ngakuin sesuainya, tapi kok kayaknya ngerasain gini-gini aja, stuck gitu loh. Stuck kan artinya maksudnya kita diem ya, diem. Kalau misalnya kita lagi main game tuh kayak kok kita nggak berasa aja kita tuh di levelnya tuh level yang sama aja, di level 1 terus misalnya, padahal sebenarnya senjata itu kita udah kumpulin nih, udah ada semua, tapi kok kenapa kita berasa di level 1 dalamnya gitu. Nah, are you ready? siap Ya. Oke, nah jadi tapi sebelumnya ini kita kayak akan ada sedikit this or that gitulah, kayak nanti pilih nih mau A atau B gitu, versi kita masing-masing. Nah, question yang pertama, kalau misalnya nih lagi kayak ngerasa stuck atau lagi capek, diam di rumah seharian versus ngafe tapi di kafe juga masa nggak ngapa-ngapain gitu. diam di rumah sendirian sih, karena saya mau nangis. Aneh, saya di kafe nangis ya kan, tadi dikira apa Indonesia tuh. Di rumah aja kita mikir apa sih, tapi setelah gue pikir-pikir ini jangan terlalu lama di rumah. Jadi at least apalagi di kamar ya, malah jadi makin mellow ya. Iya, bahkan malah kayak nyalahin diri sendiri. I think it's more balance sih, tapi mungkin bukan di kafe sendirian, tapi ajak temen, misalnya ajak pasangan, ajak keluarga, ajak kakak adik gitu. Ya paling nggak mungkin kita susah ceritain masalahnya, tapi paling nggak tanya mereka apa kabar, lucu atau gimana. Kalau lo gimana? Gue juga kayaknya tipe yang tapi ini sebenarnya tergantung level ini juga ya. Kalau misalnya memang udah drain banget dan lagi capek, lagi istilahnya lagi sedih banget, lagi stres banget, kayak sih memang kayaknya nggak punya energi ya buat kayak ngafe cantik gitu. Walaupun maksudnya sama-sama me time ya, cuman kayak memang lebih better sendirian dulu di rumah, di kamar ya. Tapi memang jangan terlalu lama, benar tuh. Terus ada timing. Iya, ada batas waktunya. Nah, terus kedua, curhat versus ngilang. Kayak gue udah tau deh Dewi yang mana. Mungkin gue hilang dulu, tapi gue punya reasonnya. Kayak misalnya nih, itu pernah kejadian temen gue lagi mau berbahagia, gue lagi sedih dan gue gak bisa ngatur kesedihan gue. Jadi masa gue nangis di acara orang lagi happy kan itu aneh. Gue lebih kayak nyanyi dia biarin aja dia happy. Gue tahu dia kesel gue gak datang, tapi ya gue gak mau hari bahagia lo tuh terkontaminasi sama cerita sedih gue. Ya gue gitu sih. Make sense. Iya. Kalau lu? Curhat sih. Soalnya ngilangnya yang gue dapet itu ngilangnya kayak David. Maksudnya dia bisa kayak, ya mungkin karena udah kenal lama jadi kayak udah ketahuan. Tapi lo juga akhir-akhir ini kayaknya ini dulu cara curhatin mbak gue, jadi nanya ya. Oh ya, tapi kan ini beda. Soalnya kita lagi di beda. Ya maksudnya kayak beda case lah. Iya, beda case. Itu maksudnya kalau lagi kayak di maksudnya kayak lagi waktu itu kita di fase-fase yang sama, tapi dia bisa ngilangnya memang tipe yang bisa Ya, gue karena kalau dia sedih tuh gue nggak bisa tidurnya, gue mau nggak, padahal nggak bahas gue nggak. Ya. Jadi gue ya paling nggak sewaktu gue 3 hari lah. Ya tapi nanti kan balik lagi sih. Tahu lagi nanti setelahnya lah. Iya, Gemini ya gitu. Oke, ketiga, Netflix kan versus me time. Kok nggak tahu spesifik sih Netflix ya? Apa ya, gue makin kesini gue jadi bingung nih tamu ngapain ya. Ya paling nanti YouTube, tapi gue lagi mencari opsi nih biar me time gue tuh nggak selalu streaming dia. Oh. Mungkin dari dulu me time lo ngapain ya?
olahraga lagi. Iya, gue juga sih olahraga. Iya. Cuman kan olahraga menurut gue me time yang terbatas waktu. Betul. Kita harus kayak harus effort, kita harus pergi dulu ke gym. Iya, udah itu kita nggak ada kayak yang gue nggak tahu ya, kalau gue sekarang udah nggak bisa 3 jam 4 jam itu gue nggak bisa. Oh iya. Kayak, mungkin dia non-stop. Iya, gue butuh me time yang lama. Bisa sekalian. Benar. Apa gue ngejar itu ya? Tapi ya Netflix ya one of the, maksudnya bukan Netflix dong, maksudnya kayak nonton ya memang sih one of the. Iya. So kita langsung mengalihkan fokus kita. Aku nggak tahu sih, gue menemukan journaling, tapi susah ya ternyata journaling itu karena kita harus berusaha membuat diri kita tuh diem. Jadi gue dikasih buku journaling yang cukup bagus gitu. Ada, jadi di buku itu udah ada panduan-panduan. Iya, padahal gue pengen bawa. Jadi dia kayak nostalgic. Di per bulan itu ada milestone apa yang kita buat, atau ada biggest momennya apa, terus kayak kita jalan-jalan tuh kita perjanjian kemana, sama siapa, di mana, terus juga value pokoknya. Tapi menurut gue itu contemplating banget sih, either lo happy, seneng, atau biasa gitu. Kayak butuh satu khusus waktu untuk ngelakuin itu sih. Terus gue juga baru sadar, mungkin bagi gue kita kayak kalau misalnya main catur sama suami gue, Main catur. Iya. Biar saya kalah terus, main catur, main kartu gitu. Mungkin Ya game lah itu kan. Iya, kayak mainan Iya, suami gue selalu bilang kayak umur berapapun kamu harus main game. Iya benar. Itu sense of achievement. Kita menang di situ, kayak kita tuh manusia sangat Kecil. achievement dibilang gitu. Tapi journaling menarik sih, tapi ya itu susah banget bagi orang yang nggak biasa nulis kayak gue gitu. Iya, kayak gitu kita udah biasa berisik ya. Iya. Kayak udah biasa nonton podcast apa nggak tahu ya kalau gue gitu. Jadi menurut gue, bagi gue diem sekarang itu mungkin dulu gampang waktu SMA ya. Sekarang kita makin udah jarang nulis ya, gue nggak tahu deh. Iya. Tergantung profesi juga ya. Udah jarang nulis, iya. Ya mungkin itu salah satu ini juga ya. Soalnya udah banyak juga sih orang yang jual-jual journaling gitu. Oh, sama di ChatGPT juga bisa sih journaling, kayak dia seperti dia mention kayak apa yang kamu rasakan hari ini, kayak kalau terlalu banyak coba ada omongin. Dan di situ kayak keluar gitu. Oh, ternyata crowded aja di kepala. Oke. Nextnya, mendengarkan musik yang mellow versus yang podcast yang memotivasi. Kalau lagi stuck malu mau denger yang motivasi atau ya udahlah yang musik-musik yang lebih calm. Kalau konteksnya stuck lihat kayak marah atau sedih, ya dinangisin dulu. Aku pernah baca sih katanya psikolog tuh harus emosinya dilepasin dulu, baru kita bisa mendengar. Masuk akal. Iya, Soalnya kalau terlalu cepat kejadian terus langsung diisi kayak mentalain sama aja. Iya, kalau lu gimana? Iya sama sih, dengan lagu dulu. Terus gue malah kalau misalnya lagi sedih ya, kalau misalnya sedih, jadi pengen nonton film yang sedih. Iya. Jadi biar mata keluar kan. Lo lebih bisa nangis lagu, film, atau semuanya gue nangis. Atau lo bisa diem gitu? Bisa. Gue gak bisa. Diem nangis itu gue bisa anjing. Oh iya bisa ya. Ya tergantung mana yang sedih. Tapi gue lumayan gampang nangis sih. Ngeliat orang nangisnya gue bisa nangis. Iya. Oke, itu disordered itu dulu. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke poin-poin kayak biasanya nih. Pembahasan yang pertama, the silent phase. Jadi stuck itu ternyata sama dengan the silent phase of growth. Jadi kayak memang itu tuh salah satu bagian dari kita mau berkembang. Jadi kadang tuh sebenarnya bukan stuck, tapi kita lagi disiapin for the next session. Kayak mungkin kayak atlet udah lagi rest dulu nih. Betul ya? Jadi kita butuh rest ya. Saya suka memburu diri sendiri kayak, Dewi kamu nggak perlu rest. Jadi kita butuh ya. Ya gue kalau kenyataan gue sih pengennya kayak gitu ya. Tapi kenyataannya karena masih dianggap masih muda, umur 30, selalu produktif. Mungkin karena family background ya, apa ya, teman juga kita ngeliat di sosial media kok. Padahal kan itu cuma sepersekian detik dari kehidupan dia, tapi kita ngeliat itu so produktif gitu. Padahal dia kita nggak tahu dia lagi tidur sekarang apa nggak gitu. Ya gue disadarkan sih dengan pertanyaan dan pernyataan itu, kalau misalnya ya
stuck gak apa-apa, slow living ya gak apa-apa. Ya, gue juga setuju. Walaupun memang kita udah kebiasaan ngeras, kita udah kebiasaan sibuk, kebiasaan ini, ya ternyata memang mungkin kita memang disuruh diem dulu gitu. Dan bahkan kan sebenarnya kan mungkin udah sering ya ada saying yang ngomong kalau dengan kita udah ada berasa kita lagi stuck aja itu sebenarnya tuh kita tuh apa ya? Berarti kita orangnya yang udah growth. Lebih parah lagi kalau misalnya kita nggak pernah ngerasa kita stuck. Ya nggak sih? Iya, gue jadi inget mungkin perumpamannya kayak muscle kali ya. Kan kita latihan dulu nih muscle sampai sakit. Mungkin dia tumbuhnya kan after kita workout ya. Betul. Iya, kita harus dirobek dulu itu baru misalnya secara muscle ya baru jadi muscle-nya. Nah, terus yang ini mungkin nyambung tadi sedikit juga kayak yang udah ngomong, yang di poin keduanya itu adalah the myth of constant progress. Jadi kita hidup di zaman tuh semua yang harus cepat. Jadi kita kadang merasa tuh kalau nggak naik level ya berasanya gagal. Gitu. Gue jadi ingat pernah ada teman kerja gue yang selalu pengen dinaikin level tapi dia nggak mau karena ya terkait comfort zone sih dan terkait keamanan. Dia bilang ya dia mau yang pasti-pasti aja. Jadi kita nggak tahu di atas sana kayak apa. Sama film apa? Film Soul ya? Oh iya tau yang ada animasi. Iya, yang di ending ternyata dia pengen jadi pianis terkenal, but after that udah happen. Actually ternyata ya dia bilang dia berenang di laut yang sama. Ya mungkin terkait itu ya. Tapi gue juga gak mau merendahkan orang yang manja terus ya, silakan gitu. Oke, iya. Terus selanjutnya, menurut riset Harvard di tahun 2022, orang yang bisa menerima rasa stuck tanpa panik justru punya tingkat resilience lebih tinggi. Nah, apa sih? Tingkat ketahanannya. Jadi karena mereka itu tuh belajar trust the process, bukan cuma kejar hasilnya doang. Jadi stuck itu adalah sebuah proses ya. Betul. Jadi bukan kayak lari maraton. Iya. Susah diterima tapi mungkin Teorinya gampang ya, again ya. Bisa saya pelajari. Mungkin kalau misalnya kita stucknya bareng 2-3 orang mungkin akan lebih mudah ya. Tapi kalau kita sendirian kayaknya awal kita mellow dulu. Kalau gue gitu ya. Kalau gimana? Ya pasti sih mellow banget. Apalagi kalau ya again kita selalu compare sama orang lain. Kita harus baik, self love sih, kayak harus bisa self love, ngasih hadiah ke diri sendiri. Karena gue ada di pikiran kayak, aduh gue pantas sih dapat hadiah ini, ayo gue kerja lagi gitu. Nggak cepat puas. Ya gitu bagus ya. juga dong. Ya nggak Harus sih? sadar. Oke, berarti ada pertanyaan berikutnya. Nah, pernah nggak sih berarti lu sekarang pernah atau berada di fase yang lu udah ngelakuin kayak semuanya udah benar, tapi kok kayak hidupnya kayak diem aja? Iya, tapi awal-awal gue nyalahin diri sendiri, bahkan marah. Tapi after gue coba analyze, ngomong ke siapa-siapa, ke banyak orang, nyata ya memang ibaratnya bukan tempat gue bertumbuh, bukan lingkungannya tuh bukan buat gue, dan gue bukan buat lingkungan itu. Lebih kayak gitu sih. Ya mungkin gue kayak jodoh, kayak pasangan gitu. Mungkin ya jodohnya nanti, kita nggak tahu kapan gitu. Kalau Megna? Ya gue juga susah jelas ya. Mungkin kalau berarti kan lebih di pekerjaan ya. Kalau gue di relationship, karena gue udah merasa ya semua orang kan, semua cewek di umur gue semua udah pada punya keluarga, punya pasangan sendiri, bahkan udah punya anak. Sedangkan gue kok masih di sini aja. Itu sih. Walaupun setiap kali gue cerita sama teman-teman kayak Dewi atau ke semua yang udah pada punya keluarga, pasti mereka ngomong, ya ini waktu lu sendirian ya lu melakukan hal apapun yang lu mau gitu kan. Tapi akhirnya kan kita pasti ada kayak gitu kan, nge-stuck dan agak masa tertinggal. Gue jadi kepikiran mungkin ini lebih ke advice kali, maksudnya mungkin ya tertinggal tapi lu nya bertumbuh secara pribadi. Maksudnya di sini di saat nanti lo punya pacar, lo punya
pribadi atau bahkan suami, amin, lu punya pribadi yang lebih siap karena lu sudah melalui badai dibanding lu nikah tiba-tiba umur 25. Iya sih. Oke, Tapi kadang-kadang kayak gitu ya, cewek kalau misalnya udah terlalu siap ya. Iki Iya, terlalu paham. makin terlalu banyak yang dipikirkan dan malah cowok-cowoknya ini tidak siap. Cowok yang mana dulu? Kita lah. Ya kita berdoa semoga Melinda dapat jodohnya dalam pasangan dan gue juga dapetin jodoh di pekerjaan. Ya. Nah, kalau kamu ngerasa nge-stuck, biasanya hal pertama yang kamu lakuin ngapain? Kadang apa ya? Nyalahin diri sendiri. Itu otomatis gue Itu udah otomatis. gue nggak mau nyalahin diri sendiri, tapi mau gimana, kayak blaming myself, kayak mungkin lebih runut kali ya, apa ya yang salah di gue list sengat sama kita salahnya gimana ya, ini ya kedua nyalain orang dulu, salahin, marah-marahin. Ya gue lagi di fase antara nyalahin diri sama nyalahin orang sih. Kayaknya itu ini deh, sebuah apa namanya, sebuah fase ya. Jadi pertama, Oke, 5 steps. iya kayak step. Ada satu, pertama pasti nyalain diri sendiri dulu, kedua baru mulai nyalain orang. Nyalain orang, terus marah-marah, terus bisa nangis akhirnya, terus itu ternyata grieving itu banyak banget ya, jadi di mana-mana ya. Step-step itu ternyata bisa nggak cuma di grieving doang kan maksudnya. Sepertinya gue harus buka lagi tuh step-step grieving itu ya. Ada arahnya. Kalau Mel? Yang gue ngapain ya? Iya, pertama itu udah pasti relate banget secara otomatis kita sebagai manusia ya nyalain diri sendiri sih. Kalau dalam relationship ya gue pasti merasakannya nyalainnya lebih ke jadi ke insecurity. Kok kayak ya kan, kok kayak secara visual mungkin gue kurang cantik atau enggak kok secara karakter. Kalau secara karakter, apakah gue terlalu bawel, maksudnya terlalu yang lu pendiam tahu, lebih pendiam dari ini. Oke, sorry. Iya kan, ya itu fun fact ya. Ya maksudnya ya nggak pendiam, tapi gue begini di orang lain tuh bawel mungkin karena temen malu ya sama-sama. Lebih bawel lagi. Iya, jadi maksudnya kayak ya maksudnya tapi kan cewek-cewek di sana tahu kan ada yang lebih anggun banget. Bukan kita kita aja sehari-hari dulu di kuliah main tanah lumpur gitu. Aduh, susah sama Tapi aku lebih feminim. iya yang kutekan di mana-mana gitu. Tapi enggak, ya itu maksudnya ya kita ya gue harus belajar juga sama cewek-cewek kayak gitu. Tapi teman-teman gue yang cowok dulu ya, kalau punya teman malah ada yang takut sama cewek kayak gitu. Jadi kan maintenance-nya tinggi ya. Iya, cuma kan orang beda-beda sih, cowok yang mana dulu, wanita yang mana dulu. Iya, yang pokoknya dia banyak lah insecure gitu karena kita selalu keep comparing gitu. Terus ya kalau udah nyalain diri sendiri, kalau relationship apa ya? Gue nggak nyalain orang lain sih. Ya mungkin Keren loh itu. ya maksudnya mau nyalain siapa? Nyalain Cowoknya kan dia. cowoknya ya siapa? Iya mungkin sih dia nyalain cowoknya juga, cuman ya lebih ke sendiri lah kalau relationship. Jadi kayak apa gue yang kurang gitu. Tapi gue nggak tahu sih lu menyalahkan atau enggak ya. Cuma sih gue find out juga fakta kalau apa cewek zaman sekarang misalnya terlalu bagus. Kok gue nggak cowok sih malah nge-stuck nih, mereka nge-stuck gitu. Tapi ya nggak tahu lah itu nggak ada yang tahu sih itu. Terus itu question itu ya gimana caranya. Nah terus ada lagi nih pertanyaan yang menurut gue agak menampar kita semua harusnya. Apakah kita tuh beneran stuck atau kita tuh sebenarnya cuma nggak sabar buat ngeliat hasil aja? Ibarat tanaman ya, sini lagi mau mekar terus kita nggak. Ya mungkin ya, tapi di kasus gue kayaknya I don't know. Gue masih marah soalnya, jadi gue nggak bisa mikir ke sana. Kalau Kayaknya antara dua-duanya sih, beneran nge-stuck sama yang memang gak sabar melihat hasil ya iyalah. jadi cara berpikirnya berubah atau maksudnya kalau case yang A tuh iya cara berpikirnya berubah on off gitu loh. Kayak misalnya kalau di sekeliling gue ada yang baru married, ada yang baru relationship, pasti gue langsung kayak
aduh gue jadi pengen juga gitu, jadi maksudnya jadi pengen cepet ngeliat hasil kan kalau gitu. Kalau misalnya lagi tenang-tenang aja, gue lagi nggak ke-trigger. Kalau yang trigger pasti gue kayak I trust the process, I believe the timing. Pokoknya teori-teori tentang belief the timing, trust the process itu muncul. Iya, gue juga. Teori itu kan pasti kita semua tahu itu teori, cuman di action ini kan susah ya. Apalagi kalau scrolling yang ini gini, pengadaan ini. Iya. Kayak ya everyone has in own timing. Iya, itu salah teori tapi ya dia. Tapi tenang, ternyata kita tuh punya ambisi akhirnya. Iya. Daripada now, Betul. Kalau misalnya kita nggak punya ada eager buat, ya kok gua nggak bisa gini tuh masuk kayaknya makin baik deh. Malah beneran stuck nggak sih? iya kayak udah puas Cepet puas. Paling gak enak tuh feeling now gak sih, kosong kan. Betul. Gak ngerasa sedih, gak ngerasa happy, gak ngerasa Bener. Dan gue pernah di fase itu juga. Gue di fase dimana tahun-tahun lalu tuh gue kayak, oh ya udah nggak punya pasangan juga, kayak gue udah kembali tuh. Nah gue baru di tahun-tahun ini kan kayak mulai, oh gue mau nih. Tapi kadang kalau lagi sedih banget gue pengen nang sih. Soalnya gue kayaknya jarang ngerasa nang di kasus gue. Dan ternyata memang kayak Iyalah. karena kita manusia ya. Betul. Ya tapi anyway, ya, kalau mau feeling nang itu hati-hati loh, kan banyak orang yang pelariannya tuh ke itu loh. Sorry kayak nge-clubbing tuh macam kan, soalnya itu Biar kita ngerasa. iya, feeling of getting drunk itu tuh jadi kita nang. Makanya banyak orang yang sorry kayak mabuk-mabuk itu kan karena itu buat bikin diri kita nang. Karena Tapi kita nggak sadar. kalau gue pribadi ya, gue ngeliat orang mabuk itu asal dia nggak ngomongin orang lain, apa lo? Iya. Justru pengen, cuman gue kayak baru minum begini, Gak kuat. gue kayak enjoy ya. Iya benar. Ya benar. Asal tahu boundariesnya ya silakan ya, gak merugikan siapa-siapa. Atau kayak di kamar hotel kan, lu nggak mungkin ngeground orang lah, ya udah. Iya benar. Iya gitu. Jadi ya itu the art of being numb sih, ada faktanya juga gitu. Berapa orang suka being drunk ya ternyata mereka mau cuma getting numb doang. Gitu. Nah terus pertanyaan lagi, kapan terakhir lu berhenti nge-push diri lu? Berhenti nge-push dan jadi mulai ya udah nge-pause aja gitu. Mungkin yang paling ada faktanya olahraga kali ya. Kayak sebenarnya gue pengen tuh gue seminggu olahraga 3 kali 4 kali, tapi kenyataannya kayak ya waktu lagi menstruasi ya, gue kayak oh yaudah Tuhan lagi ngasih istirahat, jangan olahraga gimana udah it's okay. Kayak pengen balik lagi ke olahraga yang gue suka gitu, tapi kayak badannya belum siap, ya udah. Yang sebatas itu aja yang baru bisa gue terima kalau gue stop. Kalau gue kapan terakhir gue mulai nge-push dan mulai kayak nge-post itu sih di tahun 2024. Gue merasa memang kayaknya gue udah kayak terlalu push myself too hard gitu. Jadi gue mau tahun ini gue mau ini aja lah, mau nge-pause gitu ya. Cuman yang hati-hati tuh kayak kalau mau nge-pause itu jangan terlalu kelamaan, karena jadi kita jadi kayak less motivated gitu loh. Jadi motivasinya udah nggak bisa on fire dulu lagi. Susah ya balik ke situ ya. Iya susah ternyata. Iya kan, kalau kita udah nggak pause terlalu lama, on fire jadi lama lagi. Cuman ya again tuh kayak persepsi kita sendiri deh. Soalnya gue gitu ngomong ini ke teman gue ngomong apaan kan, gue lihat lu terus-terusan on fire kok gitu. Jadi kita selalu kita nggak ada yang tahu ya. Terlalu ngebandingin diri kita sama diri kita sebelumnya aja sih. Jadi nggak ada perbandingan yang apa ya, secara realistik itu benar tuh nggak ada. Itu cuma kayak mainan otak kita aja. Apalagi kita di media sosial ya. Lihat orang udah bikin ini, bikin itu, padahal tuh baru proses. Iya, kayak kita pasti mikir, oh tahun lalu, kayaknya di tahun 2017 misalnya, kok dalam setahun itu gue centang listnya banyak ya. Sekarang kok 2025 centang listnya kok dikit gitu. Tapi anyway gue ngeliat ya, mungkin kita makin tahu prioritas kita ya, makin tahu mana yang cocok dan nggak buat kita, makin yang ya gue selalu sering banget ngomong koreksi kayak di past life, saya bilang segini kok gue bisa gini ya, sini gue multitasking banget, tapi supaya gue meredam gitu, gue juga masih mencari sih ini benar apa enggak ya. Mungkin kita tahu mana prioritas kita.
Mungkin dulu gue suka juga lomba struktural, tapi gue ngerasa ternyata tuh bukan apa kelebihan gue, ngapain gue posisi sana, gue enjoy gitu. Ya itu sih. Ya bener juga, nanti gue juga baru merasa gue kan dulu aktif ikut, maksudnya kayak mencoba banyak hal baru ya, A, B, C, D, E. Nah tapi kan sekarang gue merasa kayak kayaknya gue mencoba hal barunya lebih dikit ya dibandingkan dulu. Ya balik lagi ternyata bener, itu tergantung prioritas ya, karena kita semakin berumur, maksudnya semakin ini udah tahu banyak, jadi kita udah sebenarnya tuh udah mengenal diri kita sendiri. Ternyata gue itu lebih cocok di area yang ini, makanya jadi kita lama-lama menyeleksi. Iya kasar. Tapi proses menerimanya itu juga butuh waktu ya, butuh kelegaan diri. Kayak gue dulu sering liat Instagram orang pada nonton konser misalnya, konser sama saya hype, terus kok gue di rumah. Yang lain pada ketemu temen-temennya, kok gue di rumah. Itu kan umur 28, 27 ya. Gak tau ya kalau gue makin kesini ya mungkin karena menikah juga ya, jadi ya bener-bener ada rasa kayak pengen deh nonton konser ini. Ya gitu sih. Ya karena kita sendiri udah tahu kita ini main di mana aja sih keberadaannya. Oke, kalau hidup kamu kayak aplikasi ini, kamu lagi di mode apa? Update pending atau di force close? Update pending. Force close, ya kayaknya kita nggak bisa di force close deh. Force close berarti udah bye bye. Iya, dia bahasa dimatiin. Iya. Udah kayak ibarat yang punya relationship sama orang udah nggak mau ketemu lagi. Tapi ada ini force close ada. Apa itu? Hubungan sama orang. Tapi maksudnya kayak ya. Berarti lu memilih buat keluar dari itu, menyudahi itu kan? Iya, sehat. Gue ngomong sama orangnya. Ya sehat buat lu, sehat buat gue. Udah, lu nggak bisa ngasih statement, gue aja ngasih statement. Udah ya, pas. Sorry. Bagus. Tapi memang harus digituin. Berarti di beberapa hubungan yang toksik atau di beberapa fase hidup yang memang lagi gak enak, ya mendingan di force close gitu kan ya, kesimpulannya. Tapi ada nggak sih hubungan yang sehat semua gitu kan? Di kehidupan kita hubungannya sehat semua. Adalah kayak kita, maksudnya hubungan sama bukan di semua hubungan lu. Gak ada. Maksudnya orang gua kayak di semuanya fase ini ya oke aja, nggak ada. Kalau gitu kita nggak tahu mana yang oke, mana yang enggak. Iya. Kasih tahu ke diri sendiri. Kasih penenangan ke diri sendiri. Gak apa-apa punya hubungan yang nggak sehat. Kita jadi tahu mana yang sehat dan enggak. Oke, kalau dikasih pilihan stuck tapi tenang atau sibuk tapi anxious, kamu pilih yang mana? Stuck tapi tenang. Kalau mau sibuk tapi tenang juga. Gue pernah sih mengalami sibuk tapi tenang. Terus kalau stuck jadi kebalikan kalau gue bilang. Iya sih, gue juga, tapi maunya gue ya tenang. Ya sebenarnya nggak ada yang benar-benar 100% tenang ya. Tapi gue memilih sibuk karena kalau sibuk tuh, gue kemarin baca si Marisa Anita punya dia pernah baca jurnal, manusia yang paling bahagia adalah manusia yang bisa fokus. Jadi gue kalau sibuk tuh gue fokus. Kalau misalnya gue nggak sibuk, otak gue kemana-mana. Ya, tapi kalau gue setelah gue tadi mikir lagi, kayak dua-duanya harus ada deh. Jadi sibuk tapi anxious dulu nih. Nanti udah selesai fasenya, ya udah setelah itu gue tenang dulu. Ya berarti benar, berarti valid kalau misalnya stuck itu adalah bagian dari perjalanan. Iya, lampu merah. Iya, lampu merah ya, lampu hijau. Hidup itu kayak lampu robot aja bisa pingsan kok kerja. Kita. Terus next question, pernah nggak ngerasa stuck padahal dari luar kelihatannya tuh lu lagi di puncak? Anyway, kayaknya gue belum membahas di puncak ya. Job ya. Jadi mungkin bukan di puncak deh, kalau gue kayak comfort zone. Tapi gue gak ngerasa stuck sih. I don't know ya, mungkin ada cewek-cewek di luar sana yang sangat ambisius, but setelah melalui, ya gue baru mau 30, tapi menurut gue udah banyak banget struggle ini lumayan. Ya menurut gue comfort aja itu udah puji Tuhan. Benar nih. jadi
nggak perlu yang wah paling tinggi itu kayak nggak tau ya kalau gue ya, apalagi ntar kalau tinggi itu sendirian kayak aduh. Betul. Sama sih. Tadi apa yang pertanyaannya? Gue mau nanya. Padahal pernah apa mau pernah di puncak tapi nggak stuck. Oh, Gue nggak ngerti lagi puncak nggak stuck tuh gimana. Oh, orang dari luar tuh lu kelihatan di puncak, pada di dalam. tapi pada dalam diri kita ngerasa stuck. Ya, itu kayak tergantung persepsi orang lain juga deh. Ya, kayak balik lagi kalau orang tadi sering ngeliat gue, oh Medina kan maksudnya lagi sekarang hidupnya oke-oke aja kok gitu. Apalagi yang gue post di Instagram kan selalu hal-hal yang baik ya. Mereka selalu menganggapnya gue lagi on the top of my life gitu. Padahal mah enggak. Tapi diaminin aja. Ya lebih diambil aja gitu. Kan segera. Ya doa itu adalah ini ya. Oke, omongan itu adalah doa maksudnya. Apa hal kecil yang bisa kamu syukuri bahkan di momen stuck? Oh itu, gue pernah mulai tentang buku The Secret. If you wanna be diberkati, lo harus mention 10 things grateful or 10 things in the morning every day. Itu kan dikali lipat kan itu ada di Alkitab juga. Mungkin ya, tapi 10 hal banyak juga. Ya kalau nggak bisa 3. Jadi misalnya saya bersyukur saya punya relationship baik sama orang tua saya bersyukur saya sehat hari ini. Itu juga bisa bernafas gitu. Iya, kalau kita ngeluh juga dikali lipat kan. Oh Iya, jadi ya mungkin berimbang dengan kalau misalnya quotes ada yang bilang hubungan adalah doa. iya. Jadi The Secret itu semacam dia buku tidak beragama tapi Dia tahu yang merah warna merah. iya dia kayak ngasih tahu. Biasa tuh pernah ngomong juga deh kayak ya, kita harus mention itu terus sih. Begitu juga dengan pasangan. Jadi siapa ya? Tuh temen gue pernah kasih kolom berantem itu udah gawat hubungannya. Kayak kamu lupa bilang makasih di backstage sama kamu. Kamu tiap hari bilang kecil aja makasih ya udah bukain pintu, makasih udah nyintirin aku. Itu bikin kita erat sama pasangan kita. Dengan grateful. Pertanyaannya jawab gak sih? Pertanyaan apa sih Mel? Sorry. Apa hal kecil yang bisa kamu syukuri? Oh iya, stop. Oh iya, mau jawab. Ya itu yang memang harus grateful sama hal. Iya, hal-hal Kayak kecil. misalnya lu pekerjaan ya, lu grateful lu masih bisa ada pekerjaan, misalnya ada kesibukan. Iya, kayak grateful kita bisa bikin podcast. Iya, ada ide. gitu. Gue juga kalau misalnya mungkin di relationship gue misalnya lagi nge-stuck nih, memang lagi nggak ada. Tapi kayak iya, tapi lu bisa ngajar itu keren. Iya, bis terus atau enggak gue jadi punya banyak teman, lebih banyak teman lagi, banyak banget gitu. Jadi kayak ya bersyukur. Iya, itu punya banyak teman juga salah satu hal yang perlu disyukuri karena makin sekarang nggak susah kan cari teman. Iya, makin berumur gitu. Makin circle-nya tuh makin sempit. Iya, jadi ya memang ya gitulah. Terus kalau kamu ini last question ya, cuman agak juga. Kalau kamu bisa ngomong ke diri kamu yang lagi nge-stuck ini, kamu bakal bilang apa? Yang banget tuh. Kalau kata Vita, it is a bit deeper. Apa ya? Mau dulu? Ya, oke. Apa bedanya yang nge-stuck? Enggak, gue langsung ngomong. Enggak, justru karena gue udah merasa, gimana ya? Gue nge-stucknya banyak nih. Di momen sekarang sama yang dulu. Cuman gue mau ngomong sama diri gue dulu ya mungkin. Ya boleh nggak stuck. Maksudnya tumpahkan semua ini emosi dulu ya. Entah itu marah atau itu maksudnya sedih. Pokoknya ditangisin sampai habis. Tapi jangan terlalu lama ya. Gimana asal tau gue ini? Iya soalnya itu lama ya. Gue nggak tahu ya karena gue termasuk memang orang yang ambisi. Jadi maksudnya menurut gue itu terlalu lama aja sih. Jadi kan tiba-tiba waktu gue udah habis gitu kan. Lama itu berapa lamamu tuh? Berarti gue sakit hati dulu. Iya, kerjaan. Oh iya itu juga ya. Maksudnya ya tapi yang dulu ngomong tadi aja sih. Iya, gue baca kata psikolog itu yang memang harus diluapkan dulu. 5 fase grieving itu harus ditangisin, justru harus nangis. Abis itu gue disuruh mandiin diri. Kata buku itu ya harus nangisin, terus self love, harus
Gak usah mikir deh kayak kan gue salah nggak ya gue ke salon atau ngapain, ya itu emang dibutuhin gitu usah kita berdarah-darah. Betul. Ya memang gitu sih. Tapi kan dulu gua ini deh, nggak ada fase sedih-sedihnya juga deh. Justru gue langsung kayak skip gitu. Jadi gue nggak mau terlalu sedih jadi gue langsung loncat, pokoknya gue harus produktif. Nah, Ya itu manusia tuh mau iya. gitu. Gue juga nggak mau ngerasa sakitnya. Betul. Jadi Siapa gue sih yang mau ngerasa sakit? iya. Jadi waktu itu pas lagi kalau lagi nge-stuck in relationship, gue langsung mengtumpahkannya semua ke kerjaan. Jadi nggak lama-lama sedih-sedihnya. Tapi malah jadi ngefek ke kerjaan. Jadi kerjaan juga jadinya burn out gara-gara gue nggak habisin dulu nih nangis-nangisnya di Kita ada ya di sini. iya. Jadi malah merembetnya kemana-mana. Jadi dari relationship doang malah jadi ngerembetnya ke pekerjaan juga. Jadi dua-duanya jadi nge-stuck. Nah setelah itu baru deh istirahat tuh. Stucknya lama banget 3 tahun atau berapa gitu. Nah sekarang baru kayak comeback. Gue jadi berasa baru kayak ya tahu gitu gue comebacknya lebih cepat ya. Cuman ya Iya tapi nggak tahu ya. Nah sekarang kalau nggak Nah ngerti ini dulu benar. bejat banget gue. Karena dia sendiri ngomong mah gampang. Iya. Tadi gue mau ngomong apa? Oh ya, gue ngulik-ngulik tuh karena kan gue sebenarnya kayak nangis cerita gitu bisa, tapi nangis itu susah. Gue harus cari lagu, film. Ternyata ada gue baca buku, lo bisa juga misalnya mukul-mukul, bantal, gitu gue kesel gitu. Atau ya lo Muay Thai kayak Iya. jok gitu. Ada komen. Ya ibaratnya ngeluarin yang negatif nih di dalam diri kita. Kita kan udah menerima negatif nih dari orang lain, kita harus buang gitu. Betul. Ya gue baru sadar di sini. Oke deh, jadi konklusinya poin-poinnya adalah ya kadang hidup itu nggak selalu tentang naik level. Ada musim dimana kita memang ya stuck aja, diem. Bukan karena gagal, tapi kita memang mungkin lagi di prepare, lagi disiapkan untuk ke next stepnya. Dan rasa stuck itu nggak berarti kita tuh sebenarnya salah jalan. Kadang kita memang cuma lagi disuruh berhenti aja kayak lagi lampu merah gitu loh. Napas dan percaya kalau misalnya nanti habis lampu merah itu ya ada lampu kuning dan lampu hijau. Di situ kita harus jalan. Wah ini podcast buat gue nih. Semoga ini juga bisa berbicara kepada kalian juga. Nah jadi kalau kamu mungkin kalian semua lagi di fase itu udah ngelakuin merasa itu kayak semua udah merasa benar nih, tapi masih ngerasa stuck, mungkin ini waktunya bukan buat berarti gue harus push harder nih gitu, tapi malah harus buat pause better, bukan di push harder. Nah karena bahkan bunga pun itu tuh gak bisa ngangkat tiap hari. Ada waktunya diam, terus ada fasenya dulu dia layu, dia jadi maksudnya belum ada kelopak-kelopak yang bagus itu dulu, dia ngumpulin tenaga baru nanti mekar lagi di musim yang pas. Jadi jangan buru-buru nyalain diri sendiri, tapi kamu tuh gak stuck, tapi kamu juga lagi disiapin. Bagus sih. Kosnya udah ditulis dulu ya di Ini masih sini. clickbait itu deh TikTok deh. Amin. Ya udah, mungkin itu aja ya. Itu aja. Mungkin kamu juga bisa kasih komen atau mungkin DM ke kita. Kamu ada momen-momen menarik apa nggak nih kalau misalnya kamu lagi nge-stuck? Mungkin itu nanti bisa jadi kita punya next diskusinya. Gitu. Karena kita pasti ya, again ini kan stuck itu kan bagian dari proses perjalanan. Jadi pastinya akan berulang nih. Seperti nafas. Oke, see you at the next episode. Bye bye. Thank you.